Oke, berhasil. Kita cek serial monitornya ya teman-teman. Oke, sudah muncul hari, jam, kemudian tanggalnya ya teman-teman ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang RTC atau Real Time Clock. Oke. Nah, RTC bentuknya seperti ini ya teman-teman. Saya cabut dulu. Saya sudah buat rangkaiannya, nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya rangkaiannya ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke. Jumlah kakinya ada 6 teman-teman, tapi yang dipakai hanya 4 saja, yaitu ground, VCC, SDA dan SCL. SDA ini adalah serial data, sementara SCL adalah serial clock. Nah, nanti SDA ini akan dicolokkan di analog 4 dan SCL di pin analog 5. Oke. Itu sesuai dengan library-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk VCC di 5 volt dan ground di ground ya teman-teman ya. Oke. Kita colokkan kembali. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan RTC ini untuk mengontrol relay ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kontrol relay ini jam berapa nyala atau jam berapa mati gitu. Nah, saya hubungkan relaynya dengan sebuah lampu. Oke. Mari kita ke codingnya ya teman-teman ya. Oke. Apa yang perlu kita siapkan pertama? Yang pertama adalah library dari RTC teman-teman ya. Include. Nah, library RTC ini nanti saya akan masukkan ke deskripsi, teman-teman bisa download ya. Namanya adalah ds3231. ds3231.h. Oke. Nah, kemudian kita buat objeknya ya teman-teman ya. ds3231. Kalau teman-teman bingung cara membuat objek, silahkan tonton video-video sebelumnya. Saya sudah bahas. RTC. Kita kasih namanya RTC saja. Kemudian di dalam objek ini ada dua buah parameter, yaitu SDA dan SCL. Oke. SDA ini serial data dan SCL ini adalah serial clock. Oke. Tidak perlu terlalu bingung di sini teman-teman, karena ini sudah ketentuan dari library-nya. Oke. Next, kita langsung masuk ke file setup, tapi sebelumnya kita setting dulu variabel untuk relay-nya ya. Relay kita colokkan ke analog 3. Kemudian kita sekalian mengatur on off-nya relay-nya ya teman-teman ya, supaya tidak bingung nanti waktu memerintah relay-nya untuk nyala atau mati. Kita pakai boolean di sini. On berarti low, off berarti high, terbalik kalau di relay. Oke. Langsung kita masuk ke void setup. Di dalam void setup ini pertama kita setting dulu RTC-nya. Untuk memulai RTC-nya kita tulis saja RTC objeknya ya, dot begin. Nah, cukup begini saja, sudah memulai dia, sudah bisa digunakan. Oke. Kemudian kita juga perintahkan serial monitor untuk begin. Oke. Nah, berikutnya kita atur pin mode dari relay sebagai output ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu, dalam menggunakan RTC ini, kita harus setting dulu waktunya ya teman-teman ya. Sebelum kita mau melakukan perintah untuk mengikuti waktu yang ada, kita harus tahu dulu waktu di dalamnya. Tentunya kita maunya sesuai dengan waktu jam kita ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus setting dulu jamnya. Nah, ada 3 buah fungsi di sini yang harus kita panggil untuk
men-setting RTC kita, yaitu fungsi untuk men-setting hari, kemudian jam, kemudian tanggal. Oke, ada 3. Nah, cara memanggilnya kita gunakan objek yang sudah kita buat, rtc dot. Nah, nama fungsinya adalah yang pertama set DOW. DOW itu day of week ya, hari dalam minggu. Nah, hari ini saya membuat video ini di hari Kamis. Jadi saya tulis Thursday ya teman-teman, dalam huruf besar semua. Pakai bahasa Inggris ya teman-teman, Thursday. Oke, huruf besar semua. Kemudian ya kalau dia Senin berarti Monday, ya kan? Selasa berarti Tuesday. Begitu seterusnya sampai hari Minggu lagi balik ke Sunday ya. Nah, kemudian yang kedua kita panggil fungsi set time ya teman-teman ya. rtc.set time. Set time berarti kita ingin mengatur jamnya. Nah, sekarang kira-kira jam 2:10. Oke, berarti saya setting 14,10,0. Oke, 14:10. Kemudian yang ketiga kita setting tanggalnya, rtc.set date ya teman-teman, date untuk tanggal. Nah, hari ini tanggal 23, berarti saya tulis 23 bulan Januari, berarti 1 tahun 2020. Oke. Digital write relay off. Oke. Oke. Nah, setelah upload, waktunya akan tersetting otomatis ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung buat ketiga baris ini menjadi komen, terus upload ulang. Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah supaya Arduino kita tidak setting ulang terus waktunya setiap baru dinyalakan. Karena dia ada di fungsi setup kan. Nah, fungsi setup kan bekerja satu kali. Saat Arduino kita mati, dinyalakan lagi, dia setup lagi. Nanti waktunya balik ke sini lagi. Jadi kita harus hilangkan. Itu gunanya ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di void loop. Untuk mengambil waktu yang sedang berjalan, kita bisa gunakan 3 fungsi juga. Untuk mengambil hari, untuk mengambil jam, untuk mengambil tanggal ya teman-teman ya. Nah, pertama misalnya kita mau mengambil hari misalnya ya, maka mungkin di sini kita buatkan satu variabel dulu teman-teman untuk menampung hari ya. Kita tulis saja string hari. Oke. Kemudian string waktu, kemudian string jam. Oke. Semuanya string ya teman-teman. Oke. Baru di sini kita panggil satu persatu ya, hari, waktu, dan jamnya. Misalnya sini saya tulis hari sama dengan rtc dot. Nah, di sini kita pakai get ya teman-teman. Kalau tadi kan kita pakai set, di sini kita pakai fungsi get. Get day of week, DOW, tapi dalam bentuk str atau string. Maka kita harus tuliskan str di belakangnya. Oke. Kemudian begitu juga dengan yang waktu ya teman-teman ya. Kita tulis waktu sama dengan rtc dot get time str. Oke. Terus satu lagi jam ya. Bukan jam harusnya ya teman-teman, tapi tanggal harusnya. Tanggal. Nah, untuk ngambilnya kita tulis rtc.get date ya teman-teman ya, str juga. Oke. Kemudian kita gunakan data hari, waktu, dan tanggal ini untuk mengontrol relay kita.
Oke, tapi sebelumnya kita printkan dulu di serial monitor ya teman-teman ya. Kita coba serial dot print hari ya, hari, kemudian serial dot print, kita printkan ke samping, jadi kita tidak pakai ln ya. Print habis hari kan biasanya koma ya teman-teman ya, berarti koma, kemudian serial dot print setelah koma waktu, kemudian serial dot print setelah waktu kita buat koma lagi. Habis itu baru kita printkan yang terakhir, berarti kita gunakan print ln supaya nanti yang data berikutnya di bawah ya teman-teman ya, tanggal. Oke, coba kita upload, kita lihat apa yang, oh delaynya jangan lupa teman-teman, delay 1 detik saja. Upload. Oke, berhasil. Kita cek serial monitornya ya teman-teman. Oke, sudah muncul hari, jam, kemudian tanggalnya ya teman-teman ya. Nih, lengkap semua. Oke, nah kita akan memanfaatkan data waktu ini untuk menyalakan relay ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita ini hapus dulu. If waktu sama dengan 14, misalnya 25, detiknya 0. Nah, oke, jika waktu menunjukkan pukul 14.25 menit, maka kita perintahkan relaynya untuk menyala. Oke, delay 2 detik, kemudian perintah untuk mati. Off. Oke. Oke, kita coba upload ya teman-teman. Oke, berhasil. Kita jangan lupa juga tampilkan waktunya di serial monitor. Print waktu. Cukup waktu saja ya teman-teman ya, karena yang kita mainkan di sini adalah waktunya. Tanggal dan harinya tidak perlu. Tapi kalau memang dibutuhkan kita bisa buat ya teman-teman ya. Kemudian kita delay 1 detik. Oke, kita coba upload. Berhasil. Oke. Nanti pada menit ke-25 dia akan menyala ya teman-teman ya. Kita tunggu. Relay ini akan menyala dan lampu ini nyala. Oke. Ya, lampunya menyala ya teman-teman. 2 detik terus mati lagi. Ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya kerja dari RTC. Saat kita mematikan Arduino kita, RTC ini tidak akan kehilangan jejak waktu ya teman-teman. Waktunya akan berlanjut terus. Kenapa? Karena dia juga memiliki baterai sendiri di sini. Oke, itu kelebihan dari RTC. Jadi kita tidak perlu setting-setting terus. Oke, cukup teman-teman videonya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like,
subscribe, komen, dan di-share ya teman-teman. See you in the next video.